Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Pratama Ahyani dari kelas reguler sore A akan coba menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia menurut ahli, menurut Matthias and Jackson tahun 2001, perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki SDM yang bisa mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Menurut Mondi and Noe tahun 1995, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses sistematis yang menganalisasi keadaan sumber daya manusia yang bertujuan agar jumlah dan kualitas SDM dengan keterampilan yang sesuai terpenuhi ketika perusahaan atau organisasi membutuhkannya. Kemudian, pengertian perencanaan SDM secara umum ialah merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan SDM suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa SDM yang dimiliki sudah memadai, berkualitas, dan kompeten dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Kemudian, fungsi dan tujuan dalam perencanaan SDM nomor 1 adalah agar ada kepastian antara kesesuaian tenaga kerja dan jumlah pekerja yang tersedia, baik itu jumlah atau kualitas SDM dan perusahaan yang dibutuhkan. Kemudian melakukan monitoring terhadap demand and supply. Kemudian membantu Departemen SDM dalam mengantisipasi kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga kerja di kemudian hari. Kemudian membantu Human Resource agar bisa bekerja proaktif untuk menemukan kandidat pekerja yang sesuai dengan posisi pekerjaan. Proses perencanaan sumber daya manusia pertama mengenali ketersediaan tenaga kerja saat ini, yaitu menilai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Penilaian ini termasuk studi komprehensif dari berbagai aspek SDM, seperti jumlah, skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia, jabatan, kinerja, kompensasi, dan lain sebagainya. Kemudian menghitung kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Langkah selanjutnya ini menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Dalam langkah ini sebagai variabel human resource seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya. Kemudian menentukan perkiraan permintaan SDM. Langkah ini human resource bisa mencocokkan tenaga kerja yang ada saat ini dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari dan membuat demand forecast atau perkiraan permintaan. Kemudian keempat ada merancang strategi dan implementasi pencarian SDM. Setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dari evaluasi supply and demand SDM, Human Resource bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan sumber daya manusia yang sudah dibuat. Strategi yang dibuat tentunya harus bisa memberikan solusi bagi kekurangan masalah SDM di perusahaannya. Kemudian, faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu diantaranya pertumbuhan atau growth, yaitu beda perusahaan, beda juga tingkat pertumbuhannya. Dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia, penting juga bagi para human resource untuk mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaannya. Kemudian ada perubahan atau change. Bisa terjadi kapanpun perubahan itu. Ketika perusahaan sedang mengalami perubahan, usahakan agar kita memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan baik. Nomor 3, teknologi. Di era yang didominasi oleh teknologi ini, penting bagi kita sebagai human resource untuk memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional perusahaan. Jika diperlukan, human resource juga bisa merencanakan pelatihan dan pelatihan juga untuk karyawan mempelajari fitur atau perangkat yang digunakan dalam perusahaannya. Kemudian peraturan pemerintah merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena peraturan pemerintah itu sebagai payung hukum yang digunakan oleh kita para SDM atau pekerja. Contoh peraturan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur peraturan upah minimum dan jam kerja. Kemudian ada penyerapan tenaga kerja. Kondisi ekonomi maksudnya. Kondisi ekonomi ini dimana ketika ekonomi nasional sedang baik, maka akan mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Seperti mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, misalnya saat kondisi perekonomian sedang tumbuh, kebutuhan tenaga kerja akan tinggi, sehingga persaingan untuk mendapatkan kerja akan sangat sulit. Kemudian faktor demografi.
merupakan karakteristik penduduk yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Contohnya seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, status pernikahan, tempat tinggal, agama, dan lain sebagainya. Dari pemaparan tersebut didapatlah kesimpulan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan sumber daya manusia di masa mendatang. Melalui program perencanaan sumber daya manusia yang sistematis dapat diperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap periode akan terhitung dan terperkirakan. Dalam pelaksanaannya, sumber daya manusia harus disesuaikan dengan strategi tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir adanya kesenjangan agar tujuan dengan kenyataan dan sekaligus memfasilitasi keefektifan organisasi yang dicapai. Perencanaan sumber daya manusia harus diintegrasikan dalam tujuan perencanaan jangka pendek dan juga jangka panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.